Bayangkan sebuah desa yang selama ini hidup damai dengan adab dan gotong royong sebagai pegangan, tiba-tiba berubah jadi lorong gelap penuh ketakutan. Inilah kisah nyata yang beredar dari desa Lembah Jati, ketika Teluh kuno bernama Candala diturunkan untuk menyingkirkan Lurah Jujur, Haji Eman. Malam-malam yang biasanya tenang berubah mencekam. Lampu minyak meredup tanpa sebab, jam dinding berhenti tepat di angka ganjil, aroma bunga kenanga menebal di lorong rumah, dan bayangan hitam seakan hidup di sudut-sudut gelap. Hawa dingin merayap ke dada, membuat napas sesak. Suara halus, seperti belalang berdengung, menyusup ke telinga warga, dan gamelan gaib mulai terdengar jauh dari hutan jati. Teluh Candala telah benar-benar menginjakan kaki di desa Lembah Jati. Dan malam itu, ketika semua orang berusaha tidur dalam kecemasan, jam dinding di surau berhenti berdetak, menandakan bencana gaib baru saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Desa Lembah Jati adalah sebuah desa yang berdiri di kaki perbukitan dengan hutan jati yang mengelilinginya. Desa ini terkenal sebagai desa yang menjunjung tinggi adab dan gotong royong. Sejak dulu, masyarakatnya hidup rukun. Mereka terbiasa berkumpul setiap malam Jumat di surau, mendengarkan petuah dari Kiai Abdul Jalil, seorang ulama sepuh yang dihormati, atau sekadar bekerja bakti membersihkan jalan dan sawah bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang kelaparan, sebab semua orang menjaga rezekinya agar bermanfaat untuk sesama. Di tengah masyarakat yang tenang itu, berdirilah seorang lurah bernama Haji Eman. Ia dikenal sebagai pemimpin yang lurus dan jujur. Ketika desa seberang, desa Pagar Wulung, mengajukan perjanjian politik yang penuh kepentingan, Haji Eman menolaknya. Baginya, kepemimpinan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri atau golongan. Penolakan itu membuat ia dianggap sebagai penghalang. Desa Pagar Wulung, yang dipimpin seorang kepala desa tamak bernama Surya Dipa, tak bisa menerima kekalahan itu. Surya Dipa ingin mendudukan dirinya sebagai tokoh utama di wilayah tersebut, dengan memanfaatkan proyek-proyek pembangunan yang syarat dengan uang dan janji. Tetapi reputasi Haji Eman yang bersih membuat Surya Dipa gagal mendapat dukungan. Ia pun menempuh jalan gelap, meminta bantuan seorang dukun sakti yang terkenal kejam, Ki Karim. Ki Karim tinggal di pinggiran hutan bambu, tak jauh dari desa Pagar Wulung. Rumahnya selalu tertutup, dan orang jarang berani lewat di depannya. Malam-malam dari rumah itu sering terdengar suara kentongan yang dipukul sendiri tanpa tangan, atau suara orang menangis yang tak jelas asalnya. Penduduk setempat percaya, Ki Karim memelihara lembu andini, roh gaib pemakan darah, untuk memperkuat teluh dan santetnya. Pada suatu malam yang sunyi, Surya Dipa datang menemui Ki Karim. Ia membawa sesajen, kepala kambing hitam, kemenyan, serta segenggam tanah kuburan keramat. Dengan wajah licik, ia berbisik, "Singkirkan Haji Eman. Ia penghalang masa depan kami." Ki Karim hanya tersenyum miring. Matanya yang sayu tampak menyala di balik asap dupa. Tanpa banyak bicara, ia menerima sesajen itu, lalu duduk bersila di ruang tengah rumahnya yang gelap. Ia menyalakan dupa, menutup mata, dan mulai membaca mantra. Teluh Candala yang terkenal sebagai warisan kuno Jawa ia turunkan malam itu juga. Seiring mantra dilantunkan, hawa dingin merayap ke seluruh desa. Udara yang semula biasa saja tiba-tiba menusuk kulit, membuat orang harus menyelimuti diri meski malam belum larut. Bayangan-bayangan di sudut rumah mulai memanjang, seakan bernyawa sendiri. Beberapa warga mendengar suara aneh, seperti bel halus seekor belalang, berdengung terus-menerus di telinga mereka. Anak-anak kecil terbangun dari tidur dengan tangisan keras, merasakan mimpi buruk yang sulit diceritakan. Di rumah Haji Eman, lampu minyak yang biasanya terang mendadak meredup. Jarum jam dinding berhenti tepat pada angka ganjil, pukul 3 dini hari. Maryam, istri Haji Eman, terbangun dengan dada berdebar. Ia mencium aroma kenanga yang pekat memenuhi lorong rumah, padahal ia tak pernah menaruh bunga itu di dalam rumah. Haji Eman yang tidur di sampingnya tiba-tiba menggigil. Tubuhnya panas dingin, keringat bercucuran, tetapi ia merasa seolah-olah tertimpa beban yang berat di dadanya. "Maryam, tolong, ada yang menindihku," bisiknya lirih, matanya setengah terpejam. Maryam panik. Ia mencoba membaca doa yang ia hafal, tapi semakin keras ia melafalkannya, semakin kuat pula tekanan yang dirasakan Haji Eman. Di luar rumah, angin berputar. Daun-daun kering beterbangan melawan arah angin, seolah dunia tak lagi mengikuti hukum alam. Keesokan harinya, warga desa Lembah Jati mulai membicarakan keanehan itu. Di beberapa rumah,
lampu minyak padam tanpa sebab, jam dinding berhenti pada angka yang sama, dan ayam-ayam berkokok di waktu yang salah. Seorang warga, Pak Darto, bersumpah ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok sawah meski tak ada orang di sana. Ustaz Hamdan, guru ngaji muda di surau, mencoba menenangkan warga. Ia mengajak semua orang memperbanyak doa, membaca Yasin bersama, dan menjaga sholat malam. Namun keanehan justru semakin menjadi. Hari berikutnya, tanah di halaman rumah warga berdenyut pelan, seperti ada jantung yang berdetak di bawahnya. Anak-anak yang bermain di dekat hutan tiba-tiba ketakutan melihat bayangan hitam melintas begitu cepat. Di rumah-rumah, beberapa warga mendapati dinding mereka dipenuhi bercak bayangan yang bergerak seperti noda hitam hidup. Maryam semakin yakin bahwa suaminya menjadi target. Sejak malam pertama diganggu, Haji Eman tak pernah pulih sepenuhnya. Ia sering sesak napas, badannya lemah, dan setiap malam mimpi buruk datang. Dalam mimpinya, ia selalu melihat pintu surau tertutup rapat dengan suara gamelan jauh berdentum di kejauhan. Maryam menangis diam-diam. Ia tahu doa Ustaz Hamdan belum cukup menembus jerat gaib yang mencengkeram suaminya. Ia mulai mengingat pesan-pesan lama dari almarhum neneknya, bahwa ada teluh candala yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk menyingkirkan lawan secara keji. Desa Lembah Jati yang selama ini damai kini mulai dicekam ketakutan. Warga saling berbisik, menyebut nama Ki Karim sebagai biang keladi. Namun tak ada yang berani menghadapinya. Mereka tahu, siapapun yang melawan Ki Karim akan berhadapan dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Sementara itu, di rumahnya yang sunyi, Ki Karim duduk bersila di depan sesajen yang masih mengepul asapnya. Ia tersenyum tipis melihat asap itu membentuk wajah seseorang. Wajah itu adalah Haji Eman. Dengan suara rendah, ia berbisik, "Candala sudah turun. Lihatlah, tak lama lagi lurah jujur itu akan tersungkur. Desa Lembah Jati akan tunduk pada ketakutan." Malam demi malam, hawa gelap itu semakin kuat. Desa Lembah Jati, yang dulunya penuh canda tawa, kini seakan menjadi lorong panjang yang sunyi dan berdesir. Warga menutup pintu lebih cepat, tak ada yang berani keluar selepas Isya. Suara gamelan gaib terkadang terdengar samar dari dalam hutan jati, diiringi kabut tipis yang menggantung di jalanan desa. Maryam duduk di beranda rumah, memeluk tubuh Haji Eman yang semakin kurus. Ia tahu, ini baru permulaan. Teluh candala telah benar-benar menginjakan kaki di desa Lembah Jati. Dan malam itu, ketika semua orang berusaha tidur dalam kecemasan, jam dinding di rumah surau berhenti berdetak. Sejak turunnya teluh candala di desa Lembah Jati, kehidupan warga tidak lagi sama. Malam-malam yang biasanya diisi dengan suara kentongan ronda, nyanyian anak-anak bermain petak umpet, atau suara gamelan latihan karawitan di balai desa, kini berubah mencekam. Udara seakan berhenti bergerak. Bahkan jangkrik yang biasanya riuh di malam hari, lenyap suaranya. Kesunyian total melanda desa, bagaikan semua suara ditelan kegelapan. Orang tua di desa menyebut fenomena itu sebagai aji wengi sepi, ilmu gaib yang membuat seluruh alam diam membeku. Hanya yang menurunkan teluh sekelas Ki Karim yang mampu memanggilnya. Bila aji wengi sepi sudah turun, maka itu tanda teluh sudah menemukan jalannya, mengincar nyawa sasaran. Di malam ketiga sejak teluh itu diturunkan, Maryam terbangun dari tidur dengan tubuh basah oleh keringat. Di luar rumah, angin tak bertiup, tapi daun-daun kering di halaman menari melawan arah angin. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang meniup dari dalam tanah, bukan dari langit. Maryam mencoba menenangkan diri dengan doa, tetapi entah mengapa lidahnya keluh, bacaan yang ia lafalkan terdengar terbata. Di ranjang, Haji Eman semakin payah. Nafasnya sesak, seperti ada tangan gaib yang terus menekan dadanya. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi yang sama berulang. Sebuah lorong panjang berlapis kabut, di ujungnya berdiri pintu surau yang terkunci rapat. Di balik pintu itu terdengar dentuman gamelan yang jauh, memanggil-manggil tanpa henti. Haji Eman bangun dengan wajah pucat, keringat menetes, dan jantung berdegup kencang. Aku tidak sanggup lagi, Maryam, ucapnya pelan. Maryam memeluk suaminya sambil menahan tangis. Ia tahu, teluh candala sedang bekerja, mencabut nyawa suaminya perlahan-lahan. Keesokan harinya, suasana di desa makin aneh. Pak Darto, seorang petani yang pulang dari sawah, bersumpah ia melihat bayangan hitam berjalan di atas permukaan air sungai. Bayangan itu menoleh kepadanya dengan mata merah menyala. Sejak itu, Pak Darto jatuh sakit, tubuhnya demam tanpa sebab. Di rumah-rumah warga lain, jam dinding kembali berhenti di angka ganjil. Ada yang berhenti di angka 3, ada yang di angka 5, bahkan ada yang di angka 9. Semua itu terjadi serentak,
seolah dikendalikan oleh tangan gaib. Beberapa ibu rumah tangga mengeluh karena dinding rumah mereka penuh bercak hitam seperti noda bayangan yang menempel. Bila dibersihkan, noda itu kembali lagi, bahkan semakin melebar. Anak-anak kecil di desa Lembah Jati mulai ketakutan tidur malam. Mereka selalu bermimpi tentang sosok bayangan tinggi besar yang menunduk di pojok kamar, menatap mereka dengan mata kosong. Beberapa kali terdengar suara tawa kecil, mirip suara anak-anak bermain, padahal waktu sudah lewat tengah malam dan tak ada seorang pun di luar rumah. Ustaz Hamdan, guru ngaji muda di surau, berusaha menenangkan warga. Ia mengajak orang-orang berkumpul membaca doa bersama. Malam itu, surau penuh oleh warga yang duduk bersila sambil melantunkan ayat suci. Namun ketika doa mencapai bacaan tertentu, tiba-tiba lampu-lampu padam bersamaan. Surau mendadak gelap gulita. Dari arah pintu, terdengar suara langkah pelan. Beberapa orang mengira itu hanya angin, tetapi langkah itu semakin jelas, menyeret panjang, mendekati jamaah. Bau menyengat seperti bunga kenanga bercampur anyir darah tercium memenuhi ruangan. Anak-anak kecil menjerit ketakutan, sementara orang dewasa menahan napas. Ustaz Hamdan berusaha kuat. Dengan suara tegas ia membaca doa perlindungan, namun suara tawa kecil terdengar bersahutan, mengejek. Seolah-olah ada puluhan makhluk tak kasat mata berdiri di sekitar mereka, menertawakan doa yang dibacakan. Beberapa jamaah mulai kehilangan harapan. Mereka yakin ini bukan gangguan biasa, melainkan teluh tingkat tinggi yang hanya bisa dihadapi dengan ilmu yang sepadan. Sementara itu, di rumahnya yang sunyi, Ki Karim duduk bersila di depan sesajen. Matanya terpejam, tapi bibirnya tersenyum tipis. Ia bisa merasakan bagaimana teluh candala bekerja dengan sempurna di desa Lembah Jati. Hawa dingin, suara gamelan gaib, dan aji wengi sepi adalah tanda bahwa teluh itu sudah mencengkeram. Tak lama lagi, lurah jujur itu akan jatuh. Dan semua orang akan tahu, melawan Surya Dipa hanya berujung pada kematian, gumamnya pelan. Surya Dipa, yang duduk di sebelahnya, hanya mengangguk dengan wajah puas. Baginya, yang terpenting adalah singkirnya Haji Eman. Ia tak peduli berapa banyak warga yang akan ikut menjadi korban. Di malam keempat, desa Lembah Jati benar-benar lumpuh oleh rasa takut. Tidak ada ronda malam, tidak ada obrolan di teras rumah. Semua orang menutup pintu lebih cepat, menyalakan lampu minyak di tiap kamar, dan berdoa agar bisa tidur tanpa diganggu. Namun malam itu berbeda. Tanah desa bergetar pelan, seperti ada jantung yang berdetak di bawah bumi. Dari hutan jati terdengar suara gamelan yang lebih jelas. Tidak hanya kendang dan gong, tetapi juga suara sinden melengking halus, menyanyikan tembang Jawa yang tak seorang pun mengerti artinya. Suara itu membuat bulu kuduk warga berdiri, membuat bayi menangis serentak. Maryam yang duduk di samping ranjang Haji Eman merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tubuhnya bergetar, namun ia mencoba tegar. Ia tahu, teluh ini tidak bisa hanya dilawan dengan doa biasa. Ada sesuatu yang lebih besar harus dilakukan. Ia teringat pesan Kiai Abdul Jalil beberapa hari lalu, adab lebih dulu daripada ilmu. Jangan melawan teluh dengan nafsu, karena itu akan membuka pintu kutukan yang sama. Namun Maryam kini dihadapkan pada pilihan sulit. Jika ia terus berdiam, Haji Eman akan mati perlahan. Tetapi bila ia melawan dengan ilmu warisan leluhurnya, ia takut balasan itu akan menyeret orang-orang yang tak berdosa. Di luar rumah, suara sinden semakin keras. Kabut turun perlahan, menutup jalan desa. Hewan-hewan yang biasanya gaduh tiba-tiba tenang, seolah tunduk pada sesuatu yang baru saja bangkit. Dan pada malam itulah, Maryam mulai tergoda untuk membuka pusaka lama yang diwariskan neneknya. Sebuah ilmu sakral yang selama ini ia simpan rapat, hanya untuk keadaan paling genting. Desa Lembah Jati kini benar-benar berada di ambang bencana. Aji wengi sepi telah menutup malam. Desa Lembah Jati kini bagaikan panggung ketegangan. Setelah wafatnya Haji Eman dengan cara yang ganjil dan meninggalkan ketakutan, segala sesuatu di desa itu tidak lagi sama. Malam-malam menjadi lebih panjang, sunyi, dan penuh desas-desus. Angin yang berhembus dari arah hutan candala tak lagi terdengar seperti suara alam biasa. Orang-orang desa bersumpah mendengar bisikan samar, kadang berupa tangisan, kadang berupa tawa menakutkan yang hilang timbul di antara gelap gulita. Kematian Haji Eman seakan membuka sebuah pintu. Sebuah gerbang tak kasat mata yang kini menghubungkan desa dengan sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih tua, dan lebih berbahaya dari sekadar urusan politik yang membawa korban. Gejala awal. 3 hari setelah pemakaman, warga desa mulai mengalami gangguan aneh.
Satu keluarga di dusun selatan terbangun tengah malam karena mendengar suara pintu rumah mereka diketuk keras berulang kali. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Namun, bekas jejak kaki basah menempel jelas di lantai tanah hingga ke dalam rumah. Jejak itu bukan seperti kaki manusia, melainkan panjang, dengan jari-jari menjulur seperti cakar. Di sisi lain desa, seorang petani bernama Warto mendadak mengalami kejang-kejang saat tengah membajak sawah. Tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar suara asing yang bukan miliknya. Suara itu mengancam, hutang nyawa belum lunas, darah akan menjemput darah. Setelahnya, Warto pingsan, dan ketika sadar, ia tidak ingat satupun kejadian yang baru terjadi. Cerita-cerita ini cepat menyebar. Ibu-ibu di pasar berbisik saat menjajakan dagangan. Para lelaki yang biasa nongkrong di pos ronda mendadak pulang lebih cepat, tak sanggup menghadapi malam yang mencekam. Bahkan anak-anak kecil dilarang keluar rumah selepas maghrib. Desa Lembah Jati, yang dulu tenteram, kini berubah jadi lautan ketakutan. Munculnya bayangan hitam. Malam Jumat, tepat seminggu setelah kematian Haji Eman, sekelompok pemuda yang tengah berjaga di pos ronda melaporkan melihat sosok bayangan besar berdiri di persimpangan jalan menuju makam. Sosok itu tinggi, hitam pekat, tak memiliki wajah, hanya rongga kosong seperti asap. Awalnya mereka mengira itu hanyalah bayangan pohon atau permainan cahaya lampu Petromax. Namun, salah satu pemuda, Randy, memberanikan diri mendekat. Ia melangkah hanya beberapa meter sebelum tubuhnya terpental keras seakan dihantam angin kencang. Teman-temannya panik, berlari menyelamatkannya. Saat sadar, Randy hanya berucap dengan terbata, dia marah, dia mencari ganti. Sejak malam itu, cerita tentang bayangan Candala makin menancap kuat dalam benak warga. Mereka yakin roh jahat dari hutan itu sudah benar-benar masuk ke desa, menuntut sesuatu yang lebih besar dari sekadar satu tumbal. Keluarga Haji Eman dihantui. Keluarga almarhum Haji Eman menjadi sasaran berikutnya. Anak sulungnya, Farid, yang tinggal di rumah peninggalan ayahnya, mendengar suara langkah berat setiap malam di teras rumah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, lalu terdengar suara ketukan pelan. Namun begitu dibuka, yang terlihat hanya kabut pekat yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Istri Farid, Yuni, beberapa kali pingsan karena mendapati bayangan hitam duduk di kursi ruang tamu, menatap ke arahnya meski tanpa wajah. Yang lebih menyeramkan, anak mereka yang masih kecil seringkali berbicara sendiri di kamar, seakan bercakap dengan seseorang. Saat ditanya, anak itu hanya menjawab polos, "Itu kakek." Dia bilang dia belum tenang. Kabar ini membuat warga yakin bahwa arwah Haji Eman belum benar-benar pergi dengan damai. Ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang terkait dengan teluh Candala yang membunuhnya. Politik yang makin panas. Di tengah semua kengerian itu, suhu politik di Lembah Jati tak juga mereda. Justru semakin panas. Dua kubu calon kepala desa mulai saling tuding. Kubu Pak Arwan menuduh kubu Pak Hashimlah yang sengaja mengirim teluh untuk menyingkirkan Haji Eman, yang dianggap masih berpengaruh besar meski bukan calon. Sementara kubu Pak Hashim balik menuduh bahwa kematian Haji Eman hanya rekayasa untuk menjatuhkan nama baik mereka. Warga terbelah. Ada yang percaya ini semua murni permainan politik kotor, ada yang yakin roh jahat Candala memang benar-benar dikirim lewat pesugihan gelap untuk menumbalkan Haji Eman. Namun, satu hal yang jelas, malam-malam desa menjadi ladang ketakutan. Semua orang hidup dalam bayang-bayang, bukan hanya bayang-bayang politik, tapi juga bayangan hitam yang nyata-nyata gentayangan. Kunjungan Kiai Jafar. Ketika situasi makin genting, seorang ulama sepuh bernama Kiai Jafar datang ke desa. Ia adalah tokoh agama dari desa tetangga yang terkenal mampu menghadapi gangguan gaib. Kedatangannya disambut penuh harap oleh warga. Mereka percaya hanya doa dan ilmu yang bisa memutus rantai teluh Candala. Di malam pertama, Kiai Jafar menginap di rumah keluarga Haji Eman. Tepat tengah malam, ia menggelar zikir dan doa. Saat itulah, gangguan semakin menjadi. Angin kencang menerpa rumah, pintu berderit terbuka sendiri, dan suara tawa panjang terdengar dari atap. Namun Kiai Jafar tidak gentar. Ia berdiri tegak, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Warga yang ikut menyaksikan dari luar rumah gemetar ketakutan, tapi juga terpaku oleh wibawa sang Kiai. Di tengah zikir, Kiai Jafar berucap, "Ini bukan hanya urusan politik. Ini teluh tua, berakar dari Candala. Yang mengirimkannya bukan orang sembarangan." Perkataan itu membuat bulu kuduk semua yang hadir berdiri. Artinya, ada kekuatan gaib yang jauh lebih besar sedang bermain di balik tragedi ini. Peringatan dari Candala. Menjelang subuh, setelah zikir selesai, Kiai Jafar keluar rumah. Di halaman,
ia menemukan sesuatu yang membuat wajahnya pucat. Seekor ayam hitam tergantung di pohon mangga depan rumah, tubuhnya terkulai, matanya masih terbuka. Di bawahnya, tanah basah berlumuran darah. "Ini peringatan," ucap Kiai Jafar dengan nada berat. "Yang mengirim teluh tidak ingin saya ikut campur." Tapi semakin jelas, mereka takut kebenaran terbongkar. Warga semakin gemetar. Jika seorang ulama sepuh sekali berKiai Jafar saja diperingatkan dengan cara sekejam itu, apa yang akan menimpa mereka? Namun, Kiai Jafar hanya menatap langit yang mulai memerah tanda pagi. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka yang ditinggalkan teluh Candala bukan hanya pada tubuh Haji Eman yang sudah terkubur, tapi juga pada jiwa seluruh warga desa Lembah Jati. Dan luka itu tak kasat mata, tak mudah diobati, tak mudah dihapuskan. Malam itu, desa Lembah Jati kembali diselimuti ketegangan. Sejak kabar bahwa Haji Eman menjadi target teluh Candala menyebar, para warga tak lagi tenang. Mereka tahu bahwa serangan semacam itu tak kasat mata, datang perlahan tapi pasti, seperti racun yang menyelinap di pembuluh darah, menghancurkan tubuh tanpa bisa ditangkal secara medis. Kiai Sulaiman, yang sejak awal merasa ada kejanggalan pada serangan gaib ini, memutuskan untuk menginap di rumah Haji Eman. "Saya tidak bisa lagi hanya datang sesekali. Ini sudah semakin berbahaya. Kalau saya tidak berada di sini, mungkin beliau akan ditumbalkan malam ini juga," katanya lirih kepada Surya, cucu Haji Eman yang setia mendampingi kakeknya. Surya menelan ludah, wajahnya pucat pasi. "Berarti malam ini akan ada serangan lagi, Kiai?" tanyanya dengan suara bergetar. "Bukan mungkin, Surya. Tapi pasti." Rumah Haji Eman malam itu dipenuhi suasana muram. Haji Eman sendiri sudah tak banyak bicara. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam, matanya cekung, dan napasnya berat. Setiap kali mencoba berdiri, ia langsung terhuyung, seolah ada beban tak kasat mata menindih pundaknya. Kiai Sulaiman menyiapkan tikar dan duduk di ruang tengah. Ia membuka kitab tua yang berisi doa-doa perlindungan, lalu menyalakan dupa dari kayu gaharu. Aroma harum menyelimuti ruangan, tetapi justru membuat hawa semakin mencekam, karena di luar angin bertiup kencang, membawa suara desisan seperti bisikan-bisikan orang yang bersekongkol di balik gelapnya malam. Surya yang menemani Kiai Sulaiman berusaha menahan kantuk. Tapi semakin larut, suasana semakin tak wajar. Lampu minyak berkedip-kedip, seolah ada tangan tak terlihat yang meniupnya. Atap rumah berderit, kadang seperti diinjak sesuatu yang berat. Dari luar jendela, terdengar suara ayam berkokok padahal belum subuh. "Ini pertanda mereka sudah mulai menyerang," bisik Kiai Sulaiman sambil mempererat genggaman tasbih di tangannya. Tiba-tiba dari kamar, terdengar suara Haji Eman mengerang keras. Surya berlari masuk, dan ia melihat kakeknya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah hitam pekat. Tubuhnya melenting seperti ditarik tali tak terlihat. Kiai Sulaiman segera menyusul masuk. Ia meletakkan telapak tangan di dada Haji Eman sambil membaca ayat-ayat perlindungan. Suaranya menggema keras, menandingi suara angin yang menderu di luar rumah. Namun justru saat itu, kaca jendela kamar retak sendiri, seperti dilempar batu, padahal tak ada seorang pun di luar. "Ya Allah, ini benar-benar teluh Candala," desis Kiai Sulaiman. Surya semakin ketakutan. Ia merasa ada bayangan hitam berdiri di pojok kamar, tinggi menjulang dengan mata merah menyala. Bayangan itu tidak bergerak, tapi tatapannya menusuk tajam ke arah Haji Eman yang masih tergeletak. Surya hampir berteriak, namun Kiai Sulaiman lebih cepat. Ia melempar segenggam garam yang sudah didoakan ke arah pojok kamar. Seketika bayangan itu menjerit panjang, suaranya melengking seperti besi beradu. Bayangan itu berangsur kabur, tapi meninggalkan bau anyir darah yang menusuk hidung. Kejadian itu membuat suasana kamar semakin mencekam. Surya hampir pingsan menyaksikannya, sementara Haji Eman kini hanya terbaring lemah, matanya setengah terbuka, bibirnya bergetar ingin bicara. Kiai, tolong saya, mereka ingin, darah saya," suaranya lirih nyaris tak terdengar. Kiai Sulaiman mendekat, menempelkan telinga ke bibir Haji Eman. "Siapa yang menginginkan darahmu, Haji? Katakan." Dengan sisa tenaganya, Haji Eman berbisik, "Mereka, orang-orang yang ingin kursi, mereka gunakan teluh Candala, saya, tumbal politik." Kalimat itu membuat Kiai Sulaiman dan Surya saling berpandangan dengan wajah tegang. Kebenaran mulai terungkap. Teluh ini bukan sekadar dendam pribadi atau iri hati tetangga, melainkan permainan politik kotor yang melibatkan ilmu hitam tingkat tinggi. Malam itu, Kiai Sulaiman tak tidur. Ia terus melantunkan doa, membuat benteng gaib agar rumah Haji Eman tak ditembus serangan lagi. Namun,
Setiap kali ia berhenti sejenak, suara-suara aneh kembali terdengar. Ada yang mengetuk pintu pelan-pelan, ada suara tangisan bayi di luar rumah, dan bahkan sesekali terdengar suara orang tertawa lirih di dekat genteng. Surya yang berjaga bersama Kiai Sulaiman hampir gila karena teror itu. Ia menutup telinga, tapi suara-suara itu terus menghantui kepalanya. Hingga menjelang subuh, barulah semua mereda. Haji Eman masih hidup, meski kondisinya semakin kritis. Ini baru awal, Surya. Mereka tidak akan berhenti sampai berhasil menumbalkan nyawa kakekmu. Dan saya yakin, ada dalang besar di balik semua ini. Orang kuat, orang yang punya ambisi besar, ucap Kiai Sulaiman tegas. Surya menggertakkan gigi. Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa orang itu, Kiai. Jangan biarkan Haji Eman jadi korban permainan politik kejam ini. Kiai Sulaiman mengangguk, matanya tajam penuh tekad. Benar. Tapi ingat, yang kita hadapi bukan hanya manusia. Kita berhadapan dengan candala, teluh terkutuk yang haus darah. Kalau kita lengah sedikit saja, bukan hanya Haji Eman yang mati, tapi seluruh desa Lembah Jati bisa jadi tumbalnya. Malam itu, desa Lembah Jati seperti terkepung oleh hawa asing yang tak terlihat. Angin berhembus aneh, membawa aroma busuk yang tak lazim, seperti daging terbakar bercampur kembang 7 rupa. Bulan sabit yang biasanya memberikan cahaya pucat keperakan, malam itu tersaput mendung pekat. Langit seperti menutup diri, membiarkan desa terjerat dalam kegelapan penuh misteri. Di rumah Haji Eman, suasana semakin mencekam. Tubuhnya yang lemah terbaring di ranjang bambu, namun matanya mulai menatap kosong ke arah langit-langit. Sesekali ia mengerang lirih, memanggil nama-nama asing yang tak dikenali keluarganya. Istrinya, Bu Siti, duduk di samping ranjang sambil meremas tangannya sendiri. Sementara itu, anak bungsunya, Hamdan, menggigil ketakutan karena melihat bayangan hitam bergerak di luar jendela. "Mak, itu, ada yang jalan di luar, tinggi sekali, matanya merah," bisik Hamdan, suaranya pecah oleh ketakutan. Bu Siti menoleh, tapi tak melihat apapun kecuali pekat malam. Namun, ia tahu anaknya tidak berbohong. Sejak teluh candala mulai menampakkan diri, berbagai wujud aneh sering menghantui rumah mereka. Kabar tentang Haji Eman yang diganggu teluh sudah menyebar luas. Banyak warga yang mulai menjauh, takut ikut terkena imbas. Tetapi ada pula yang sengaja datang untuk mencari tahu. Di warung kopi milik Pak Anwar, obrolan semakin panas. Ini jelas bukan penyakit biasa. Haji Eman itu sehat-sehat saja, tiba-tiba jatuh sakit seperti ditarik sesuatu. "Ini ulah orang dalam," kata Pak Anwar sambil mengepulkan asap rokoknya. Seorang lelaki lain menimpali, "Orang dalam siapa maksudmu? Jangan asal bicara. Bisa bahaya." Pak Anwar melirik ke kanan-kiri, lalu berbisik, "Kalian masih buta? Ini jelas permainan politik." Sejak Haji Eman mendukung calon lurah yang berbeda, banyak yang tak senang. Sekarang lihat, tubuhnya jadi tumbal. Ucapan itu membuat suasana warung menjadi hening. Semua tahu bahwa perebutan kursi kepala desa kali ini bukan sekadar soal jabatan. Ada kekuatan gaib yang ikut bermain, dan teluh candala adalah bukti nyatanya. Sementara itu, di rumah, Haji Eman kembali mengalami serangan. Tubuhnya mendadak melayang dari ranjang, bergetar keras seperti tersetrum listrik. Bu Siti menjerit, memanggil tetangga. Saat beberapa warga masuk, mereka menyaksikan hal yang tak bisa diterima akal sehat. Punggung Haji Eman penuh dengan bekas goresan panjang, seolah dicakar makhluk tak kasat mata. Darah segar mengalir, padahal tak ada benda tajam yang menyentuhnya. "Ya Allah, ini perbuatan siapa?" teriak Bu Siti. Mbah Ranu, dukun sepuh desa yang datang bersama warga, menggeleng pelan. Wajahnya keriput tapi sorot matanya tajam. Ia sudah lama tahu, tapi menahan diri untuk bicara. Namun malam itu, ia tak bisa lagi diam. "Ini, candala sudah bangkit," katanya dengan suara berat. Warga saling berpandangan, ketakutan semakin menjadi-jadi. Nama candala sendiri sudah lama dikenal dalam kisah lama desa. Ia disebut sebagai roh terkutuk dari seorang tabib sakti zaman dahulu yang dibunuh karena mengkhianati perjanjian dengan penguasa gaib. Roh itu terikat dalam dendam, dan hanya bisa bangkit jika dipanggil dengan ritual hitam. Bu Siti langsung memohon, "Mbah, tolong suamiku. Saya tidak peduli apapun, asal nyawanya selamat." Mbah Ranu menghela napas panjang. Menyelamatkan Haji Eman bukan perkara mudah. Teluh ini sudah dikirim oleh orang yang menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Ia memakai candala sebagai perantara. Selama roh itu masih menempel, hidup Haji Eman akan terus terancam. Namun sebelum Mbah Ranu sempat melanjutkan, terdengar suara gaduh dari luar rumah. Warga yang berjaga menjerit,
mengatakan ada sosok tinggi besar melintas di depan halaman. Wujudnya menyerupai manusia, tapi kepalanya botak licin, dengan mata menyala merah menyilaukan. Sosok itu berdiri lama di ujung jalan, menatap ke arah rumah Haji Eman. Anak-anak bersembunyi di balik selimut, para wanita menangis, sementara para lelaki hanya bisa memandang dengan wajah pucat. Tak ada yang berani mendekat. Sosok itu perlahan lenyap, namun hawa dingin tetap membekap seluruh rumah. Mbah Ranu bergegas mengambil kendi berisi air doa dari tas kainnya, lalu menyiramkannya ke sekeliling rumah. Bau harum samar menyebar, sedikit menetralkan hawa busuk yang sejak tadi menekan. Warga Lembah Jati harus tahu, ini bukan lagi soal Haji Eman seorang. Candala sudah lepas kendali. Jika tidak segera diputus, ia bisa memangsa siapa saja, bahkan anak-anak, kata Mbah Ranu dengan nada serius. Keesokan harinya, isu tentang teluh politik semakin membesar. Di pasar desa, orang-orang mulai saling tuding. Ada yang menyalahkan pihak pendukung calon lurah A, ada pula yang menuduh kubu lawan. Fitnah dan kecurigaan menebar cepat, membuat warga terpecah belah. Di balik semua itu, seseorang diam-diam tersenyum puas. Ia adalah Surya, seorang politikus ambisius yang tengah mengincar kursi kepala desa. Dialah dalang di balik kebangkitan Teluh Candala. Dengan bantuan seorang dukun muda dari luar desa, ia berhasil memanggil roh tersebut dan mengikatnya dengan janji pengorbanan. Tumbal pertama yang ia serahkan adalah Haji Eman, sosok terpandang yang menjadi penghalang utama ambisinya. Namun yang tak disadari Surya, roh Candala bukanlah alat yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Semakin lama ia dipanggil, semakin besar pula kekuatan liarnya, mengancam untuk melahap siapa saja, termasuk tuannya sendiri. Malam berikutnya, ketegangan memuncak. Di rumah Haji Eman, tubuhnya kembali kejang. Kali ini lebih parah, matanya memutih seluruhnya, lidahnya terjulur, dan dari mulutnya keluar suara asing, suara berat dan parau. Aku Candala, darah ini adalah milikku. Semua yang hadir terperanjat. Bu Siti pingsan seketika, sementara Hamdan berteriak histeris. Mbah Ranu segera menancapkan keris pusaka kecil ke tanah, lalu mulai membaca doa-doa pelindung. Namun semakin keras ia membaca, semakin liar tubuh Haji Eman bergerak. Puncaknya, suara asing itu kembali berbicara. Bukan hanya dia, aku akan mengambil lebih banyak. Lembah Jati akan jadi ladang darah. Ucapan itu menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mbah Ranu tahu, perang gaib baru saja dimulai. Dan desa Lembah Jati tengah berada di ambang bencana yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Malam itu, Balai Desa Lembah Jati yang biasanya menjadi tempat rapat warga mendadak berubah menjadi gelanggang ketegangan. Lampu-lampu neon yang menggantung di langit-langit gedung balai berkedip-kedip, seolah tak sanggup melawan hawa dingin yang menusuk. Di luar, suara jangkrik lenyap. Desa yang biasanya ramai di malam hari mendadak senyap, seperti ditelan sesuatu yang tak kasat mata. Kabar bahwa Haji Eman diduga menjadi korban Teluh Candala menyebar luas. Beberapa tokoh masyarakat memutuskan untuk menggelar pertemuan darurat. Mereka ingin membahas cara menghentikan kekacauan ini, terutama setelah beberapa warga lain juga jatuh sakit mendadak dengan gejala aneh. Tubuh menggigil, wajah pucat, mata memerah, lalu muntah darah. Namun ada satu fakta yang membuat semua orang resah, setiap korban adalah pendukung setia Haji Eman. Di kursi utama balai desa, duduklah Pak Lurah Suryana, wajahnya kaku, keringat dingin membasahi pelipis. Di sampingnya, ada Ustadz Marzuki, tokoh agama yang sejak awal mencium adanya permainan kotor di balik musibah ini. Dan di deretan kursi lain, beberapa kepala dusun serta perwakilan warga hadir. Tapi suasana bukannya menjadi jernih, justru semakin panas. Ini jelas ulah politik kotor, seru Haji Rauf, rival lama Haji Eman dalam bisnis sekaligus politik. Kalau kita biarkan, desa ini akan hancur karena perselisihan yang tak kunjung reda. Ustadz Marzuki menatap tajam. Haji Rauf, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Jangan-jangan kau justru tahu siapa dalang di balik teluh ini? Warga yang hadir bergumam. Beberapa mengangguk, sebagian lain menunduk takut. Sejak awal, banyak yang mencurigai Haji Rauf, apalagi ia dikenal dekat dengan seorang dukun sakti dari luar desa, yang kabarnya memiliki ilmu candala, salah satu ilmu hitam paling mematikan. Haji Rauf berdehem, lalu bangkit. Jangan fitnah aku, Ustadz. Aku ini hanya pedagang biasa. Kalau ada yang sakit, itu urusan medis. Jangan asal kaitkan dengan dukun atau teluh. Kita ini di zaman modern, bukan zaman primitif. Belum sempat suasana reda, tiba-tiba pintu balai desa terbanting keras. Seorang pemuda masuk dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Itu Dedi,
anak muda yang dikenal sering membantu Haji Eman di sawah. Nafasnya tersengal, bajunya berlumur tanah. "Ustadz, Pak Lurah, warga aja tuh sakit lagi. Kali ini lebih parah," teriaknya. Semua orang terhenyak. Dedi melanjutkan, "Pak Haji Eman muntah darah, tubuhnya kejang-kejang, dan di dinding rumahnya ada tulisan merah, darah segar." Balai desa mendadak riuh. Para warga saling pandang dengan wajah ngeri. Tulisan darah di dinding? Itu pertanda Teluh Candala sedang memakan korban. Ustadz Marzuki berdiri dengan tegas. "Cukup, kita tak bisa lagi menutup mata. Ini jelas Teluh. Aku sudah mencium tanda-tandanya sejak awal. Angin dingin, ayam mati mendadak, anak kecil terus menangis tanpa sebab, dan kini korban muntah darah. Candala sedang bekerja." Pak Lurah Suryana menghela nafas berat. "Kalau begitu, siapa yang bisa melawannya, Ustadz?" "Tidak banyak orang yang sanggup. Candala hanya bisa dilawan dengan doa yang kuat dan pertarungan batin. Tapi aku curiga, orang yang mengirim Teluh ini masih berada di antara kita. Ia butuh tumbal agar niat jahatnya berhasil." Warga langsung menoleh ke arah Haji Rauf. Lelaki itu justru tersenyum sinis. "Kenapa kalian lihat aku? Apa karena aku satu-satunya yang berani bicara? Kalian semua pengecut? Kalau memang ada Teluh, hadapi saja, jangan menuduh orang sembarangan." Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah belakang balai. Lampu neon pecah satu persatu, hingga ruangan hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil. Aroma busuk seperti bangkai menyebar. Seorang warga menjerit, menunjuk ke arah pintu. "Allahu Akbar! Lihat itu!" Di ambang pintu, tampak sesosok bayangan tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Tubuhnya berbalut kain hitam robek-robek, dan tangannya penuh bercak darah. Udara mendadak membeku. Semua orang tahu, itu bukan manusia. Itu adalah jelmaan Teluh Candala yang dikirim untuk menakut-nakuti sekaligus mengikat tumbalnya. Ustadz Marzuki segera meraih tasbihnya. "Jangan panik. Bacalah doa. Jangan biarkan ia masuk ke hati kalian." Namun banyak warga yang sudah terlanjur ketakutan. Beberapa jatuh pingsan, sebagian lain berlari keluar, hanya untuk mendapati jalan desa diselimuti kabut pekat. Mereka terjebak. Sementara itu, sosok hitam itu melangkah perlahan ke dalam balai. Setiap langkahnya menimbulkan jejak darah di lantai. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada satu sosok, Haji Rauf. Mendadak wajah Haji Rauf berubah pucat pasi. Bibirnya bergetar, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. "Tidak, seharusnya belum saatnya," gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Apa maksudnya, belum saatnya? Apakah benar Haji Rauf terlibat? Sosok hitam itu mendekat, lalu mengeluarkan suara serak, seperti bisikan dari liang kubur. "Tumbal harus jatuh malam ini." Sejurus kemudian, lampu minyak padam, meninggalkan balai desa dalam kegelapan total. Teriakan, doa, dan suara benda pecah bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, hanya satu hal yang jelas, darah benar-benar telah tumpah di balai desa Lembah Jati. Malam di desa Lembah Jati semakin pekat. Angin yang biasanya membawa kesejukan dari hamparan sawah kini terasa panas dan berat, seolah membawa kabar buruk yang tak kasat mata. Aroma belerang samar tercium dari arah utara desa, padahal tak ada gunung berapi di sekitar. Warga yang peka mulai berbisik, bahwa Teluh Candala yang dikirimkan untuk menumbalkan Haji Eman telah mulai meluber, keluar dari lingkar ritualnya, dan kini mencari mangsa baru. Di rumah besar Haji Eman, suasana semakin tak menentu. Ia yang dulu gagah dengan tubuh sehat, kini semakin pucat dan lemah. Dadanya naik turun, suaranya parau, dan setiap kali ia hendak bicara, yang keluar hanyalah bisikan lirih. Putri sulungnya, Laila, merawat sang ayah dengan penuh ketakutan. Ia sering mendapati ayahnya bergumam pada tengah malam, menyebut nama-nama asing yang bahkan tak dikenalnya. Nama-nama itu terdengar seperti daftar korban yang tengah dijemput roh-roh Teluh. Di balik semua itu, Sunarto dan jaringan politiknya masih terus melancarkan manuver. Mereka yakin bahwa Haji Eman yang menjadi simbol kekuatan rakyat desa akan segera tumbang, dan jalan menuju kursi bupati akan terbuka lebar. Namun, apa yang tak mereka sadari, Teluh yang dipanggil dengan niat jahat itu tidak lagi terkendali. Ada tanda-tanda jelas, dua orang kader politik Sunarto tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala serupa Haji Eman, mata merah, kulit berbintik hitam, dan suara tercekat seolah dicekik dari dalam. Di balai desa, beberapa warga melaporkan hal-hal ganjil, seekor burung gagak hitam selalu bertengger di atap, tak peduli siang atau malam. Anak-anak kecil terbangun dengan tubuh penuh lebam, meski tak pernah jatuh.
Dan paling menakutkan, suara azan dari surau tua di pinggir hutan terdengar terbalik, bukan memanggil pada Allah, tapi seolah memanggil sesuatu dari dasar bumi. Mbah Jali, orang tua sepuh yang dulu enggan ikut campur, akhirnya bicara. Ia mendatangi rumah keluarga Haji Eman dengan tongkat kayu di tangan. Matanya tajam, suaranya serak tapi tegas. Kalian semua sudah dipermainkan. Teluh Candala bukan hanya untuk tumbal politik, ia kini lapar, dan tak puas dengan satu nyawa. Siapapun yang dekat dengan lingkar ritual ini akan jadi santapan. Haji Eman memang target utama, tapi energi yang dilepas sudah meluber. Jika tak segera diputus, seluruh desa akan hancur. Laila menangis mendengar itu. Ia memohon agar Mbah Jali menolong ayahnya. Namun Mbah Jali tak bisa memberi jawaban mudah. Ia tahu, untuk memutus teluh sebesar ini, harus ada balik tumbal, entah dari pengirimnya, atau dari penerima yang rela mengorbankan diri. Di sisi lain, Sunarto mulai panik. Ia mengirim orang-orangnya untuk mencari dukun pengirim teluh itu, tapi kabar yang sampai mengejutkan. Sang dukun telah hilang, rumahnya kosong, dan di dalamnya hanya tersisa lingkaran tanah gosong dengan sisa darah ayam hitam yang belum kering. Beberapa saksi mengatakan, mereka melihat bayangan hitam setinggi pohon kelapa bergerak meninggalkan rumah itu, menuju arah desa. Warga semakin resah. Mereka mulai mengaitkan semua musibah, sawah mengering tiba-tiba, kambing mati tanpa sebab, hingga bayi-bayi yang terus menangis semalaman, dengan teluh yang berbalik arah. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar persaingan politik, tapi kutukan besar yang akan menelan seluruh lembah Jati. Di malam ketujuh setelah ritual itu, puncak keganjilan terjadi. Petir menyambar tanpa hujan, hanya di atas rumah Haji Eman. Listrik padam, suara-suara jeritan terdengar dari dalam rumah meski tak ada seorang pun yang keluar. Warga yang nekat mendekat mengatakan mereka melihat bayangan hitam menyerupai manusia, tapi dengan kepala terbalik, duduk di depan pintu rumah Haji Eman. Bayangan itu tak bergerak, hanya menatap dengan mata merah membara. Mbah Jali segera memerintahkan warga menyalakan api unggun di tengah desa, sebuah tradisi lama untuk menolak bala. Tapi api yang dinyalakan tak menyala terang, melainkan berkobar hijau kebiruan, seperti api dari neraka. Itu pertanda bahwa Teluh Candala telah mencapai puncak kekuatannya. Haji Eman yang sekarat mulai berteriak histeris. Dari mulutnya keluar suara-suara asing, seperti gabungan ribuan orang yang berteriak bersamaan. Suara itu bukan lagi manusia. Laila berlari ke samping ayahnya, berusaha menahannya. Tapi saat ia menyentuh tangan ayahnya, tubuhnya ikut tergetar, seolah aliran arus listrik mengalir. Ia jatuh pingsan seketika. Sunarto mendengar kabar itu dan mulai ketakutan. Ia tak lagi memikirkan jabatan, melainkan keselamatan nyawanya. Tapi sayang, penyesalan selalu datang terlambat. 2 hari kemudian, salah satu orang kepercayaannya ditemukan tewas di sawah, tubuhnya membiru dan lidahnya terjulur panjang. Tak ada luka fisik, tapi jelas-jelas itu tanda teluh yang kini berbalik arah. Narasi ini berakhir dengan gambaran desa Lembah Jati yang berada di titik genting. Teluh Candala tak lagi sekadar alat politik, tapi senjata pemusnah yang bisa menelan semua orang tanpa pandang bulu. Dan kini, pilihan hanya 2, menemukan cara memutus rantai teluh atau seluruh desa akan lenyap dalam kutukan. Malam itu, desa Lembah Jati sunyi tidak seperti biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Seakan seluruh alam tahu bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Rumah Haji Eman kini sudah hampir tak berpenghuni. Setelah wafatnya Haji Eman secara misterius diiringi tragedi darah yang berceceran dari setiap sudut ruangan, keluarganya memilih mengungsi. Beberapa warga berani menyebut bahwa Haji Eman telah resmi menjadi tumbal Teluh Candala, guna-guna politik yang dimaksudkan untuk meruntuhkan pengaruhnya dan memuluskan jalan pihak tertentu menuju kursi kekuasaan. Namun, kejanggalan tidak berhenti di situ. Seminggu setelah pemakaman Haji Eman, orang-orang mulai melaporkan gangguan gaib yang jauh lebih dahsyat. Sawah-sawah yang dulunya subur berubah menjadi lumpur busuk, penuh belatung. Air sumur keruh berwarna merah, seperti bercampur darah segar. Dan yang paling mengerikan, setiap malam terdengar suara tangisan dari makam Haji Eman. Pak Darsa, tokoh sepuh yang sejak awal mencurigai permainan kotor politik ini, mendatangi makam tersebut. Dengan ditemani Ki Ujang, seorang dukun tua yang masih setia pada ajaran leluhur, mereka membawa obor dan sesaji sederhana. Saat tiba di pemakaman, hawa dingin menusuk tulang. Obor mereka padam satu persatu, seakan ada tangan tak kasat mata yang meniupnya. Dari dalam liang lahat, suara erangan lirih terdengar. Bukan suara biasa, suara itu jelas milik Haji Eman. Pak Darsa, tolong,
Aku bukan mati biasa. Aku dikurung dalam teluh. Tubuhku di tanah, tapi jiwaku disekap di dunia gelap. Pak Darsa gemetar, tapi ia menguatkan hati. Ki Ujang lalu berjongkok, menggambar rajah di tanah, melantunkan mantra untuk membuka tabir gaib. Perlahan, bayangan hitam menyeruak dari dalam tanah makam. Bentuknya menyerupai tubuh Haji Eman, namun wajahnya pucat penuh luka lebam, seperti korban penyiksaan. "Ini dia, roh yang dikurung teluh Candala," desis Ki Ujang. Bayangan itu menatap tajam ke arah Pak Darsa, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Dan benar saja, melalui desau angin, terdengar pesan. "Jangan percaya mereka yang kini duduk di kursi kekuasaan. Aku mati bukan karena ajal, tapi karena tumbal politik. Balaskan aku, atau desa Lembah Jati akan lenyap di telan teluh." Sejak malam itu, desa benar-benar tidak pernah sama lagi. Lampu-lampu rumah warga sering padam tanpa sebab. Bayangan aneh menampakkan diri di jalan-jalan kampung. Orang-orang mulai pindah satu persatu, ketakutan akan kutukan. Hingga akhirnya, hanya tersisa segelintir keluarga yang bertahan. Hari pemilihan kepala daerah tiba. Sosok yang diduga sebagai dalang dari Teluh Candala resmi menang mutlak. Kemenangan itu justru makin menguatkan teror. Di malam pengumuman kemenangan, desa Lembah Jati mengalami kejadian tak masuk akal. Seluruh desa diselimuti kabut pekat. Saat fajar menyingsing, desa itu hilang dari peta. Jalan menuju Lembah Jati hanya menunjukkan hutan lebat, seakan desa itu tidak pernah ada. Konon, roh Haji Eman masih terkurung di dunia gaib, menjadi tumbal abadi bagi keserakahan manusia. Sesekali, orang-orang yang nekat masuk ke hutan di bekas lokasi desa mengaku mendengar suara azan samar, diiringi tangisan. Pak Darsa dan Ki Ujang adalah saksi terakhir yang hidup dari peristiwa itu. Mereka menuturkan kisah ini agar orang lain mengerti, politik kotor bisa memanggil bencana bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di alam gaib. Teluh Candala bukan sekadar sihir, melainkan perjanjian kotor yang menukar nyawa untuk kursi kekuasaan. Dan Haji Eman, tokoh karismatik yang dulunya menjadi panutan, kini tinggal nama, diseret ke dalam pusaran tumbal yang bahkan kematian pun tak bisa membebaskannya.